Pernah nggak kamu ngerasa ada di titik dimana kamu ngerasa ketika kamu diem itu jauh lebih baik daripada harus bercerita? Ya, ada sebagian orang yang merasa kalau misalnya diam tuh lebih baik daripada harus bercerita. Karena buat orang-orang yang gak suka untuk bercerita, dia bakalan memilih untuk diam. Karena emang dia gak suka untuk cerita. Dan itu bakalan nguras energi dia banget. Ini mana buat orang-orang yang dimana udah terbiasa apa-apa tuh sendiri, dipendam sendiri, ketika harus bercerita, dia pasti akan mikir-mikir, emang harus banget ya diceritain? Emang harus diungkapin gitu? Yaudah deh, tahan aja sendiri, hadapin aja sendiri. Pokoknya itu isi pikirannya mungkin hanya ada dirinya sendiri. Mungkin kalau untuk orang-orang yang udah terbiasa untuk sharing, dia bakalan mencari orang terdekatnya untuk cerita. Kayak apapun yang terjadi dalam kehidupan dia pasti akan ceritakan. Ataupun dia lagi sedih, dia lagi kenapa-napa, pasti akan sharing. Dan ketika dia sharing, energi dia tuh gak akan berkurang banyak gitu loh. Karena dia udah terbiasa sama hal tersebut. Beda kalau orang-orang yang gak terbiasa. Ya, orang-orang yang diam tersebut kadang terlihat seperti seolah-olah orang-orang yang begitu baik-baik aja. Oh, dia tuh baik-baik aja ya. Padahal orang tersebut gak tahu kalau dirinya sendiri tuh ya gak sebaik-baik itu. Mungkin orangnya bisa ngelihat, it's okay, aku adalah orang yang cukup baik-baik aja gitu, yang selalu baik-baik aja, gak pernah memperlihatkan apapun di hadapan semua orang. Tapi andai mereka tahu, aku juga manusia biasa sama seperti mereka, sama seperti orang-orang yang dimana gak malu untuk ngungkapin, gak malu untuk memperlihatkan. Tapi memang basicnya dia emang gak bisa untuk memperlihatkan, ya pada akhirnya ya dia hanya bisa menampung semuanya seorang diri. Dan ketika sedang sendiri, semuanya gak bisa untuk dia tampung lagi, akhirnya pecahlah sudah. Akhirnya dia ngerasa di titik dimana, oh ternyata aku bisa sedih, aku bisa nangis. Mungkin selama ini selalu ngerasa baik-baik aja, aku bisa mengeluh, aku bisa ngerasa kali ini aku gak baik-baik aja. Banyak hal yang mungkin harus terbiasa untuk jujur sama diri sendiri. Dan hal-hal tersebut adalah hal-hal yang mungkin gak semua orang bisa untuk jujur sama dirinya sendiri. Ketika ngerasa dirinya tuh baik-baik aja, ya udah jalani aja sebaik mungkin. Soalnya emang gak terjadi apa-apa. Dan kamu selalu meyakinkan diri kamu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, dalam diri kamu selalu bisa menghandle semuanya dengan baik. Dalam diamnya kamu. Padahal kamu memang diam, tapi pikiran kamu gak diam kan? Pikiran kamu berantakan. Kamu banyak memikirkan hal-hal berat, dan itu membuat kamu semakin kelelahan. Hai semuanya. Hai. Aduh, aku nyapanya banyak banget ya. It's okay, gak apa-apa. Karena aku happy bisa nemenin kalian lagi. Aku happy, apa lagi ya, bisa ada buat kalian lagi di malam hari untuk menjadi teman. So, gimana hari ini keadaannya? Gimana kabarnya? Terus everything is fine? Apa ada yang terjadi dalam kehidupan kamu dan ngebuat kamu down, ngebuat kamu gak baik-baik aja, ngebuat kamu mungkin hari ini kamu lagi ngerasa, ya aku emang lagi gak baik-baik aja. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan aku. Kenapa? Ada apa? Gak apa-apa kok. Kamu tuh gak perlu malu untuk terus nutupin diri kamu. Mungkin kamu bisa nutupin di hadapan semua orang, tapi percaya deh, ketika lagi sendiri tuh pasti semuanya akan pecah. Kamu menjadi seseorang yang dimana kamu adalah orang yang berbeda ketika kamu sedang sendiri dan ketika kamu sedang ketemu dengan banyak orang. Energi sosial kamu
Kamu selalu bisa menempatkan diri kamu menjadi orang yang selalu baik-baik aja di setiap harinya. Setiap ketemu dengan banyaknya orang. Tapi ketika sudah di rumah, dalam kamar, energi kamu habis, dan ya, kamu menjadi seseorang yang dimana kamu berbeda ketika kamu di hadapan orang lain. Ayo, jujur, siapa yang ngerasa kayak gitu? Tapi kayaknya banyak sih feeling aku. Karena kan kita, gini loh, mungkin ada orang yang gak bisa ya untuk nutupin semuanya dari orang-orang sekitarnya. Ketika terjadi apa-apa, ya udah, sharing aja gitu. Tapi kan gak semua orang bisa sama hal tersebut. Ada seseorang yang dimana energinya tuh dia pakai untuk dia menutupi apa yang terjadi dalam dirinya. Dan iya udah, energi dia tuh bener-bener dia pakai untuk hal itu. Bener-bener dia seceria itu, dia yang selalu baik-baik aja di hadapan semua orang, tapi ketika sendiri energi pasti akan langsung habis. Hey, so okay, gak apa-apa. Tapi emang gak semua orang punya seseorang yang dimana bisa menjadi tempat pulang terbaik. Gak semua orang tuh memiliki kehidupan yang baik, dan gak semua orang memiliki cerita kehidupan yang baik. Mungkin yang di luarnya tuh terlihat hahaha, terus suka ngedengerin orang cerita ya, terus suka menghibur orang lain. Tapi percaya deh, orang seperti itu kebanyakan gak mampu untuk menghibur dirinya sendiri. Kebanyakan gak mampu untuk memahami dan mendengarkan dirinya sendiri. Dan kebanyakan juga gak mampu untuk jujur sama dirinya sendiri. Bukan berarti aku bilang semua orang tuh gak bisa ya. Tapi kan balik lagi ke pribadi kita masing-masing. Karena dari banyaknya orang yang telah aku temui, banyaknya cerita yang telah aku dengar, dan dari orang sekitar aku juga, emang gak mudah buat kita ada di fase dimana itu ngebuat diri kita tuh down banget. Karena emang kita bingung ya harus ngapain gitu, terus harus gimana gitu. Dan kalimat yang selalu keluar, rasanya aku pengen nyerah aja deh. Damn. Itu mungkin kalimat yang selalu dikeluarkan oleh setiap orang yang ngerasa kalau dirinya tuh udah ada di titik dimana dia gak tahu harus bagaimana lagi. Dan tahu nggak kenapa kebanyakan orang lebih memilih diam ketika terjadi apa-apa dalam dirinya? Bukan semata-mata ia nggak bisa untuk mengungkapkan, bukan semata-mata ia orang yang paling kuat, paling tegar, bukan semata-mata dia adalah orang yang paling hebat. Percaya deh, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang mungkin dalam kehidupan dia tuh dia menjadi seseorang yang dimana dia tidak pernah didengarkan dalam lingkungan keluarganya. Apa-apa dia handle seorang diri, apa-apa dia lakukan seorang diri, tanpa pernah orang lain bertanya, "Hey, gimana hari kamu? Gimana keadaan kamu?" Setiap perubahan yang terjadi dalam diri kamu, orang lain mungkin gak akan tahu. Mungkin juga orang lain gak akan peduli apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Sekalipun mereka peduli, mungkin hanya beberapa aja, dan itu mungkin juga hanya sekedar mendengarkan aja. Ya, kadang diam itu adalah jalan terbaik daripada harus bercerita kepada seseorang yang mungkin hanya sekedar ingin tahu. Orang-orang yang tumbuh dalam fase pendewasa ini adalah orang-orang yang udah banyak sekali melewati rintangan dalam kehidupan dia. Emang kita pernah tahu? Emang kita juga tahu apakah ke depan nanti akan terjadi hal apa? Contoh, wah hari ini aku lagi down banget nih. Aku hari ini nangis, sedih gitu misal. Kayaknya besok aku bakalan sedih lagi deh. Ternyata besok Tuhan memberikan kamu kebahagiaan. Hingga kamu pernah kalau kamu sebelumnya pernah menangis.
Kita nggak ada yang tahu kapan waktu Tuhan memberikan kita kebahagiaan, senyuman, gak ada yang tahu. Kadang dari banyak pembelajaran hidup itu ngebuat diri kamu mungkin menjadi seseorang yang dimana, oh ya udah, aku kuat kok, aku bisa kok. Toh kemarin pun sedih, down ya bisa bangkit lagi gitu loh. Dan pada akhirnya yang mampu menguatkan dan mensupport kamu ya diri kamu sendiri. Support system terbaik itu diri kamu sendiri. Kadang apa yang kita butuhkan itu justru gak ada. Contohnya apa? Keluarga, orang lain misal, orang terdekat. Pengen gak sih kalau misal lagi kenapa-napa tuh ada orang yang paham gitu loh. Ada orang yang dimana jadi tempat kamu cerita. Gak perlu orang itu ngasih masukan deh. Cukup dia dengerin keluhan kamu, unek-unek kamu keluarin semua. Mungkin itu udah lebih dari cukup buat kamu. Tapi kebanyakan orang tuh ya hanya mereka aja yang memiliki gitu. Kalau emang gak punya tuh mungkin akan ngerasa kayak aku gak punya siapa-siapa, padahal keluarga ada. Tapi coba deh, keluarga yang lengkap tuh kadang belum tentu tahu dan paham apa yang kamu rasakan. Padahal seorang anak tuh hanya ingin didengarkan. Tapi terkadang ya banyak orang tua yang mungkin gak cukup paham sama apa yang anaknya rasakan. Dan lagi-lagi anaknya cuma bisa merenung, menangis seorang diri tanpa ditanya kenapa. Tapi ketika pun ditanya, ada beberapa anak yang mungkin dia bisa bercerita kepada orang tuanya. Apa yang terjadi dalam dirinya, kehidupannya seberat apa, jalannya serumit apa. Tapi gak semua anak tuh mampu untuk bercerita ketika ditanya kenapa. Ada yang lebih memilih diam karena ngerasa terlalu membuang energi jika harus bercerita. Kalaupun bercerita, emang mau untuk mendengarkan. Kadang kan gitu ya. Tapi yang namanya orang tua pasti mendengarkan. Cuma kita sebagai anak ngerasa mungkin kayak segan dan malu untuk bercerita. So kayak gak apa-apa. Dan dari keluarga itu bentuk diri kamu yang dimana kamu menjadi seseorang yang sulit untuk dipahami, sulit untuk bercerita, dan memilih untuk diam daripada harus bercerita. Begitupun dengan orang terdekat kamu. Mungkin sebagian dari mereka mengenal diri kamu adalah sosok yang paling kuat dan tegar bagi mereka. Tapi mereka nggak tahu aslinya diri kamu seperti apa. Mereka nggak tahu keluhan kamu seperti apa, problem kamu seberat apa, mereka nggak ada yang tahu. Yang mereka tahu, kamu adalah manusia yang paling baik-baik aja yang pernah mereka kenal. Pinter banget ya kamu, selalu bisa untuk menutupi semuanya. Padahal keadaan aslinya itu gak seperti itu. Coba aku mau tanya, apa yang bikin kamu selalu kuat dan selalu bisa untuk seolah-olah kamu adalah orang yang paling baik-baik aja? Ya, kadang susah ya kalau ditanya kayak gitu. Apa sih yang menjadi sumber kekuatan? Mungkin karena emang gak pengen orang lain tahu aja. Dan ya kalau masih bisa di-handle sendiri ya mungkin kamu lebih memilih untuk sendiri. Kita gak tahu luka yang dirasakan setiap orang itu seperti apa. Tapi lagi-lagi aku selalu mengingatkan, jangan pernah menjadikan orang lain sebagai standar kebahagiaan kamu. Orang lain yang mendapatkan kehidupan yang jauh lebih daripada kamu, bukan berarti kamu ngerasa Tuhan gak adil dan gak sayang sama kamu, karena kamu banyak mendapatkan luka dimana itu ngebuat diri kamu down dan hancur. Kita gak ada yang tahu luka itu datangnya tuh kapan. Kita gak ada yang tahu luka itu berbentuknya tuh apa. Kadang bisa jadi dari orang lain melukai, keluarga dan lain sebagainya. Kadang memang pilihan terbaik di fase pendewasaan ini emang lebih memilih untuk diam dan gak bercerita apa-apa, agar orang lain tidak tahu apa yang kamu rasakan. Bukan berarti gak bisa untuk sharing. Mungkin emang apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu cukup kamu aja yang tahu. Kadang emang ada beberapa hal yang mungkin orang lain perlu tahu,
ya boleh kamu ceritakan. Tapi aku yakin sih kadang kalau apa-apa tuh susah buat cerita tuh pasti rasanya kayak berat banget gak sih buat mulai. Itulah kenapa aku tuh selalu menghargai kalian yang cerita gitu loh. Karena emang gak semudah itu tau buat kita cerita sama orang. Kayak memerlukan effort dan energi yang lumayan gitu. Apa sih yang ngebuat kamu lebih memilih diam daripada harus bercerita? Coba aku mau kalian jawab di kolom komentar apa. Ada yang emang udah nyaman sendiri, ada yang emang apa? Banyak lah ya. Dan ya setiap orang tuh beda-beda lah dalam menangani setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan dia. Kita nggak tahu apakah orang yang paling sedih adalah orang yang dimana kehidupan itu benar-benar sedih, atau justru orang yang hahi di depan tuh adalah orang yang kehidupan paling sedih. Kan gak ada yang tahu. Karena setiap orang tuh bebas mengekspresikan apa yang mereka rasakan gitu loh. Kalau emang lebih memilih diam atau lebih menyukai diam, ya dia akan diam. Karena dia merasa ketika cerita tuh rasanya susah aja buat cerita. Dan gak apa-apa kok. Tapi aku yakin menjadi orang yang paling baik-baik aja yang pernah orang lain kenal, ataupun menjadi orang yang terlihat gak apa-apa versinya kamu, pasti kamu ngerasa kelelahan. Karena kamu harus terus memanipulasi semuanya seolah kamu fine-fine aja. Hei manusia hebat, aku cuma mau bilang, sesekali gak apa-apa kok jujur sama diri kamu sendiri. Luapin apa yang kamu rasakan. Entah itu kamu emosi, jangan kamu sakitin diri kamu sendiri. Ingat, emosi itu timbulnya negatif kalau kamu gak bisa mengontrol diri kamu. Cukup kamu elus dada kamu dan bilang, sabar ya, harus bertahan. Sekali lagi, walaupun kalian sabar itu capek, walaupun dada terasa sesak, tapi ada banyak hal yang harus kamu jalani dan ada banyak hal yang harus kamu capai. Mungkin ini adalah salah satu pelajaran dari Tuhan buat kamu. Gak apa-apa gagal lagi, gak apa-apa sedih lagi. Setidaknya kamu bisa membaikkan diri kamu dan menyembuhkan diri kamu, itu udah lebih dari cukup. Perbanyak hal-hal positif dalam diri kamu ya. Emang capek banget rasanya untuk terus bersikap baik-baik aja. Tapi aku selalu bangga atas apa yang udah kamu lewati sejauh ini. Terlebih buat kalian-kalian selalu bilang ke aku, banyaknya perubahan yang terjadi dalam kehidupan kalian setelah mendengar podcast aku bukan bangga ketika aku bisa ngubah kalian. Tapi aku bangga karena kamu bisa ngubah diri kamu sendiri. Untuk mengubah diri sendiri itu tidaklah mudah. Semua itu harus berdasarkan niat dan ketulusan hati yang dimana keinginan kamu untuk berubah. Kita gak ada yang tahu kan? Karena setiap orang tuh memiliki kapasitasnya tersendiri. Kalau emang mau nangis, gak apa-apa. Mau laki-laki maupun perempuan, bukan menandakan kalau seseorang yang menangis itu ada orang yang paling lemah. Gak kok. Setiap orang kan memiliki permasalahan tersendiri. Dan setiap orang juga memiliki caranya tersendiri dalam meluapkan apa yang ia rasakan. Tapi yang pasti, jangan merugikan diri kamu sendiri ya. Ya gitulah hidup, kalau gak bahagia ya terluka. Tapi yang dimana ada luka, pasti akan ada kebahagiaan yang akan menggantikannya. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan kamu hadiah atas apa yang udah kamu perjuangkan dan lewati sejauh ini. Dan kamu gak perlu ngerasa kalau diri kamu itu gagal. Kamu cukup memberikan versi terbaik yang pernah kamu miliki, yang kamu punyai intinya. Cukup kamu berikan untuk dirimu sendiri. Orang lain gak perlu tahu sekeras apa kamu berjuang. Orang lain gak perlu tahu sedalam dan sehancur apa diri kamu.
Orang lain gak perlu tahu isi kepala kamu seberantakan apa. Walaupun keadaannya tuh diam, walaupun kamu sosoknya dingin, tapi isi kepala kamu rasanya berantakan kan? Banyak planning dan banyak hal-hal yang harus kamu kejar dan kamu raih. Dan itu yang harus menjadi fokus kamu saat ini. Kamu harus bisa untuk menyembuhkan diri kamu sendiri, untuk orang-orang yang dimana itu ada orang-orang yang harus kamu banggakan, terutama diri kamu sendiri. Semangat berjuang ya. Aku yakin kamu pasti bisa melatih semuanya dengan baik. Walaupun aku cuma ngomong kayak, ih Kapril gampang banget ngomong kayak gitu. Kapril gak ngerasain gitu loh. Hey, aku emang gak ngerasain dan aku emang gak tahu apa yang kamu rasakan. Tapi setidaknya aku tahu pasti hati kamu rasanya lelah kan? Harus ya menahan semuanya sendiri tanpa adanya orang lain yang tahu. Itu semua gak mudah. Tapi aku salut dan bangga banget sama kamu bisa melatih semuanya. Dan kamu juga harus bangga dan bersyukur akan hal itu. Semangat ya. Jangan lupa senyum, semangat menjalani hari, jaga kesehatan. Apapun yang sedang kamu jalani, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Dikuatin lagi hatinya. Dan harus lebih banyak bersyukur ya. Itu ben banget loh aku ngingetin kalian sampai scare ini. Tapi ya gak apa-apa ya. Dan makasih juga ya buat kalian semua yang udah selalu support aku sampai aku ada di titik sekarang. Aku bahagia banget dan aku bukan siapa-siapa tanpa adanya kalian. Aku harap kalian bisa terus support aku dan semoga channel ini bisa semakin berkembang dan bisa segera 100.000 subscriber. Nanti kita ngapain ya? Makasih ya buat kalian semua yang udah mau mendengarkan podcast yang aku bawakan. Semoga podcast aku bisa bermanfaat dan bisa membuat banyak orang tuh menambah energi positif dalam kehidupan dia. Makasih ya. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa juga mau sharing itu bisa DM ke Instagram aku @aprilvivinya2 dan TikTok aku untuk dapetin notif kalau aku live TikTok. Makasih. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Di podcast Teman Cerita.